Tak terima Rais Laskar suku Betawi, sejumlah kalangan ormas budaya Betawi turun hadir karena rasa bersatu ketika ada yang tersakiti sekitar 300 orang di gedung The Manhattan Square, Jakarta Selatan. Kantor Helmut Hermawan didatangi 17 orang yang berada di lantai 21 dan ironisnya pihak keamanan memberikan izin 17 orang tersebut. David Darmawan selaku kakak pemilik kantor Helmut Hermawan merasa kecewa dengan keamanan di gedung kantor adiknya tersebut. Sama kalimat-kalimatnya ya Pak. Sejumlah 17 orang yang diberikan masuk dan memberikan surat somasi kepada David Darmawan dan tim kuasa hukum HPS Husin Pongkor Simbolon. Kepada Pak David yang telah masuk ke kantor APR, telah menggunakan, merusak gembok dan alat besar, kami peringatkan, kami minta sesuai dengan aturan hukum, tolong keluar dan meninggalkan kantor ini. Jadi kami minta dengan hormat kami peringatkan Pak David beserta rombongan sekalian, kami sampaikan somasi berikut tanda terimanya. Jadi bukti bahwa nanti Bapak telah menerima somasi ini, Bapak mau menanggapi silakan. Dan kami sampaikan bahwa kalau Bapak tidak berkenan untuk meninggalkan kantor ini, kami akan menindaklanjuti laporan kami semua. Silakan. Ya Pak ya. Silakan. Kita bicara dengan konteks hukum. Betul. Sampaikan dengan demikian. Siap. Tolong diterima. Ya. Pulpen mana pulpen? Ambil bukan di. Tolong Bang Panjak nanti. Ini Anda datang dengan siapa aja? Ya, siapa aja tim pengacaranya? Mana? Mohon maaf, tim pengacara Bapak tolong sebelah kanan. Dan Tim kantor kami semua. semuanya nih. Semuanya ini. Support dari kantor kami. Dari ini semua. Iya. Kita mulai sih. Lah, kok rame-rame begini kenapa? Bapak sudah rame-rame ke dalam. Tolong Pak, saya butuh waktu untuk konsultasi dengan keluarga, ya, dengan pengacara, ya, karena ini punya konsekuensi hukum Pak. Hidup mati saya di sini. Jadi saya minta tolong, saya udah paham, ya, saya mau telepon dulu nih, mau video call sama keluarga besar. Tolong beliau ke bawah. Saya udah cukup baik nih, ya, saya udah cukup baik menerima beliau, ya. Abang-abang, ya, mohon maaf, mau dingin ya Bang, silakan turun ke bawah sekarang. Tanda terimanya saya mau cek dulu apakah saya boleh kasih tanda terima ke antum atau enggak, ya Pak. Tolong Pak di suruh ke bawah. Pak, saya nggak ngerti hukum, saya mau tanya dulu, ya. Ya udah, ini saya mau tanya dulu, oke? Ya udah, Pak Satpam, tolong diatur ya. Sebelum nanti saya panggil teman-teman saya juga. Ntar jadi emosian kita semua. Saya panggil polisi, saya panggil provos, jadi ribet. Atau Ya? kita tembok dari luar Pak. Oh my God, saya boleh gak sih saya telepon orang-orang itu? Saya sampaikan. Ya, tapi kan Anda terima juga, Bung. Ini punya konsekuensi hukum. Enggak, saya mau nanya, Anda siapa? Anda penasehat, Anda pengacara? Tanda terima. Saya nggak ngerti hukum, Bang. Saya nggak ngerti, tapi kalau ada apa-apa gimana? Ya, tetap aja, tetap. Hubungan saya Pak. Pak, tunggu dong. Zana Abilisa Sergar itu cacat hukum. Nah, dan kenapa cacat hukum, Bu? Mohon izin. Karena, nah inilah dia keteledoran yang Pak Joko sampaikan kemarin, yang Bapak akui. Kan ada rekamannya. Karena Pak Joko itu menerima perusahaan tersebut tanpa melihat detailnya, Bu. Tanpa melihat detail. Kenapa detailnya? Karena pihak Kementerian SDM juga menyatakan bahwa berdasarkan pasal 93A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, pemegang IUP dan IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri SDM. Saya tanya kemarin sama Pak Joko kan, Pak Joko, waktu Bapak terima beliau itu, Bapak dapat ya nih? Karena kalau bikin PT biasa, Bu, semua orang bisa bikin PT. Dibikin-bikin sama notaris, diupload, jadilah PT kita, ya kan? Tinggal bayar sekian. Saya curiga dong, saya kan nggak tahu apa-apa, Bu, saya bukan pengacara.
Saya minta tolong adik saya, pengacara adik saya. Oh, Pak David gampang, kita ketemu sebentar hari Senin, ada dokumennya. Dan pengacara kami sudah ketemu Pak Joko juga. Udah nggak kemarin Pak? Udah jelasin kan? Kita bakal semua ketemu hari Senin kan? Tiba-tiba Bu, saya lagi dipijit-pijit, 17 orang Bu datang, orang timur, mukanya serem-serem. Tadi Bang Panca mana? Bang Panca itu ya saya kan nggak tahu Bu. Saya dipaksa tanda tangan dokumen. Lah, lihat saya telepon adik saya dong. Adik saya lagi ada masalah. Saya telepon istrinya telepon. Lah Pak Bang David jangan telepon siapa-siapa. Jangan tanda tangan siapa-siapa. Ini saya kirimin dokumen-dokumennya. Nah, terbukti lagi kalau notaris yang bikin aktenya dari pihak yang beliau terima kemarin itu Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Nusa Tenggara Selatan. Ini notarisnya udah mau kita laporin ke Polda Bu. Siap. Melanggar etika. Lah saya kan kagak ngerti apa-apa Bu, saya bukan orang hukum. Lah saya minta tolong nih sama chipnya, sama anak buah ente kan. Anak buahnya tadi lapor, Pak David ada orang-orang mau ketemu sama Bapak. Siapa? Pengacara Pak Agus. Lah kita kan udah janji belum Pak kemarin, Senin bakal ketemu di building management. Kita mau ketemu kan hari Senin. Ini hari libur Bu. Saya ketemu anak saya, istri saya juga bukan yang punya Bu, yang punya adik saya sama mitra-mitranya, ya sebagian dari almarhum ibu saya gitu kan. Jadi saya kagak ngerti. Ya saya minta tolong nih sama Cici, sama anak buahnya. Siapa anak buahnya itu namanya? Pak Lukita bilang, Pak Diki, bilang Pak maaf saya lagi enak badan, kita ketemu hari Senin aja dong. Mohon maaf ya Bu ya, maaf Bu, ini kan jam kantor udah tutup ya Bu, hari Minggu. Ya Allah Bu, saya hampir jantungan Bu, bener. Coba saya kalau tadi dikeroyok Bu, dihajar Bu, itu portal segala macam, mati saya Bu dikeroyok. Habis saya itu. Cuma nggak tahu gimana itu Bang Panca manggil temen-temennya, ya kabur lah mereka itu semua tadi ya Bang ya. Saya udah minta tolong Bu, demi Allah. Saya hampir mau nangis nih Bu, ketakutan. Coba tunjukin, ini sama pengacara saya juga Bu, ini beliau memberikan pernyataan nih Bu, pihak satpamnya nih Bu. Tolong Ibu, gini loh Bu, saya nggak mau berantem Pak. Mau badan saya segini-gini 17 orang mati saya paling ingat. Nggak usah 17 orang, 3 orang nih, 1, 2, 3 nih cewek 1, mulai habis saya Pak. Saya nggak yakin saya bisa hidup 17 orang loh. Bilang siap salah, siap gitu. Mungkin saya masih hidup, coba kalau saya nggak ada anak ini saya gimana? 17 orang loh, serem-serem lagi gampangnya masukin ke sini. Jadi akan diselesaikan besok Senin. Ya, tapi gini Bu ya, saya mohon maaf. Mantai. Saya mohon maaf ya Bu ya, saya nih jadi kayak mau nangis gitu Bu. Ibu bisa tolongin saya nggak sih? Ini gimana Bu? Saya bayar mahal Bu. Oh. Ini building management security-nya gimana gitu loh Bu. Ibu, mohon maaf ya Bu, bukan saya menyelesaikan Ibu. Ibu datang jam berapa? Saya telepon tadi jam berapa tuh? Saya telepon hotline itu kan 111 apa tuh? Mohon maaf Bu. Itu juga karena saya udah dikepung habis tuh. Udah dikepung habis itu. Saya telepon 110 Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya telepon jam 19.56 Pak Dwi. Ini saya telepon saudara saya. Ada Pak Dwi juga. Pak Dwi itu beliau kalau saya karena memang bukan wilayah hukum. Kalau Ibu baru datang sekarang nih jam 19.56 Bu saya teleponnya. Gimana Bu kalau sudah dikeroyok Pak Dwi? Saya udah bilang sama ini Satpam, tolong jangan bikin gara-gara, tolong tahan di bawah. Kan ini hari libur. Mau begini Bu ya, kok diizinin nih sama mereka. Jadi saya mohon Pak Rudi perlindungan kepada Bapak. Mohon izin Bapak dari Polres Metro kan? Polsek. Oh Polsek, mohon izin Pak. Ini masalah selesai Pak. Kalau ini bukan harta saya Pak, saya siap cabut Pak. Cuman kan Pak Menko, Pak Mahfud tuh udah ketemu adik saya Pak. Dia bilang Bu, itu salah lo dizolimi. Adik saya itu melawan Haji Syam Pak. Tambang kita nilainya 1T, dia punya duit lebih banyak dari kita. Tapi kalau punya kita, kok kita mau diambil tambang kita, kantor kita? Ini kan lagi berproses nih Pak. Kalaupun adik saya kalah atau apa, silahkan ambil kantor. Tapi harus
administrasi kah, ada eksekusinya, ada juga sudah pengadilan, benar ya? Benar ya ini. Saya cabut Bu dari kantor ini, silakan. Tapi ini kan putusan MA kita menang, mohon izin nih Pak. Ya, kemarin anak buah Bapak, Pak Eko datang, tapi saya belum bisa berikan amar lengkapnya. Baru dibilang tuh si lawan adik saya namanya pemohon Asyara Kapital, wakilin Zainal Abidin Sasserja, anak buahnya Pak Zainal Abidin Sasserja kan yang ada di sini, ya kan? Itu dia punya kasasi ditolak Pak, jadi kalah. Jadi mereka punya kasasi itu ditolak. Jadi dan juga ada surat rekomendasi dari Deputi 3 Kemenko Polhukam yang merupakan sesuai dengan aduan kami dan perkara kami. Rekomendasi ini adalah melakukan serta rekomendasi kepada Menteri SDM untuk melakukan penegakan hukum sebagai bentuk kepatuhan terhadap pasal 93A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Mohon izin. Nah, artinya Pak, kan saya sudah jelasin ke Bapak. Mungkin Bapak nggak tahu, lawyernya nggak paham, tiba-tiba ditunjukin dokumen yang aktunya berubah-ubah. Kalau aktu itu semua orang bisa bikin Pak, bener nggak ini? Bisa bikin kan? Tinggal notaris, dan ini notarisnya juga terbukti bersalah. Saya maafin Bapak, tapi tolong bilang sama sapaan Bapak, ini hari libur. Untung saya masih bisa pulang loh Bu, kalau saya dikeroyok gitu tadi. Ada videonya nggak? Tadi siapa yang videoin? Rame Bu. Ada video. Video ada. Saya bukti. Mana nih video yang kalau Ibu lihat Bu tadi, saya dikepung beberapa orang. Nih, dari sini rame. Untung saya gembok nih Bu. Apakah ini Pak Rudi penyelesaian yang bagus? Hari Minggu loh Bu, saya dipaksa nulis dokumen segala macam, dan saya juga nggak tahu gitu. Jadi saya makasih Ibu sudah datang, Bapak juga udah datang, Pak Rudi juga udah datang. Tapi saya mohon Pak, Bapak sebagai penegak hukum di wilayah Polsek Pasar Minggu, tolong bantu saya Pak. Nanti saudara-saudara saya, abang-abang saya pindah nih, kan datang aja nih mereka, diizinin lagi nih sama ini manusia-manusia. Demi Allah Bu, nih saya ada buktinya ya. Pak Lu kita di mana? Mau saya curhatin nih Bu, udah terserah Bu, saya udah curhat cukup. Saya terima kasih Bu udah datang, udah ngerepotin ke Bapak juga dan ke Pak Rudi juga. Dan Bu, saya bukan yang gimana-gimana, kami juga sudah koordinasi. Kemarin mau lapor ke Polres Selatan Pak, bahkan udah melapor. Nah cuma kami akhirnya diarahkan besok untuk lapor ke Polda besok. Kita udah siapin tuh Pak sama pengacara dan lain-lain. Nah mereka datang hari Minggu Pak, nunggu saya ngosongin tempat. Kalau enggak ntar saya mau diapain, harus ini. Ya alhamdulillah ya Pak ya, besok sih pengacara ke Polda segala macam. Tapi saya mau izin nih Pak Rudi, ini apakah Bapak bisa menegur secara administrasi atau apa? Pihak gedung, mohon maaf ya Bu, alhamdulillah saudara-saudara saya datang. Kalau enggak habis saya Bu. Bukan belum pertama kali orang-orang dibunuh buat duit kecil-kecil kayak gini gitu. Apalagi persaingan bisnis ya, namanya orang hilaf ya Bu ya. Ya kan? Bayangin tuh Pak. Bayangin loh Pak. Gimana saya nggak sedih, nggak nangis. Itu udah kayak anak kecil aja tadi Bu, bener. Kalau nggak ada abang-abang saya yang datang nih. Mereka berapa total di bawah? Berapa aja? Wah, Lebih 50. di bawah Yang mana? Buat orang-orang kita? Bukan yang tadi? Yang tadi Lebih dari 50. Bayangin Bu. Lebih dari 50 Bu. Satu-satu keluar karena kita datang. Nah ini satpam ini 17 orang Bu masuk. Nah kalau 5 orang mah kagak kenapa-napa. Saya udah bilang gitu. Mohon maaf ya bukan saya sombong, saya ini Rais Laskar Suku Betawi Bu. Saya anak buahnya langsung kayak Lutfi, Imam Besar MBL, Bang Haji Muhammad Ihsan juga. Jadi sekarang ibu di Betawi, setelah ibu kota nggak ada yang nama Majelis Amanah. Nah, ketua kita itu Kong Hajedi Narapaya. Sekjennya Bang Haji Muhammad Ihsan, Kiai Lutfi, Imam Besar MBL, ada Bang Haji Budi juga di kami, Bang Haji Odin. Nah, kami kemarin diundang oleh pihak Polda, ada foto-fotonya Bu, ormas-ormas, bener nggak? Kita harus taat hukum Bu. Nah, saya udah bilang sama di Satpam, tolong jangan begini-begini, karena kalau saya dicolek, saudara-saudara saya pasti datang. Jadi repot. Untung tadi nggak ada pertumpahan darah loh Bu. Tadi ada anak buah saya lagi ngambil makanan,
ada yang nyentuh, bunuh aja tuh Iya, orang, betul. bener nggak? Iya. Bener nggak? Tadi siapa Betul. tuh? Si ini Cingeri. Ah, Cingeri. Ya. Alhamdulillah Bu, saya minta tolong tadi sama Panglima Selatan saya. Tolong banget Bang Panca, Bang Guru Panca, minta tolong saudara-saudara Forkabri tahan diri. Saya cuma tolong bantu saya aja. Mohon izin Bu, mohon izin. Ya. Tujuan kita datang sini Pak, ya untuk ibaratnya supaya jangan ramai di sini. Silakan monggo nanti hari Senin jam berapa tadi perjanjian tadi Pak? Jam 10 kira Jam 10-an Ya. supaya jangan ibaratnya ada promo Pak Rudi, Nur Sewu Pak, mohon maaf ya Pak. Mohon izin Bapak sih orangnya Pak. Mohon izin Bang, Batak, paling Bang gitu sama Om saya juga dari mana, dari Tabung ya. Kemarin saya. apa tadi? Setengah lima laporan bahwa terjadinya ada mau datang sini di WA, jadi kita datang sini. Kita juga berdebat juga dengan apa yang ambon-ambon ini sengaja. Kita juga dipersalahkan juga Pak, dan jujur aja kita ya diam aja kan, dipersalahkan. Kan Bapak bela-bela segala, bukan kita bela-bela. Kalau memang Bapak lapor aja ke Polda, ya kan? Bapak lapor ke Polda, saya sudah melapor. Kalau memang ada laporan, mana ibarat surat laporannya, tanda terimanya. Nanti kita telepon sana, nanti kita bicarakan kepada penyidiknya. Ya, karena ibaratnya memberikan suasana mau ribut, ya kita bukan takut, ya kita enak ngalah. Jadi saya laporkan ke Kapolsek maupun Polres. Ya tujuan kita sebelum Bapak jadi 19, kita sebelum jam 5 kita di sini. Gitu. Ya saya juga kaget Pak, mereka itu ramai di bawah. Iya. Jadi kita tidak mau benturan, sedang anggota saya jangan sampai terbenturan, dipersalahkan juga anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Aye merasa sangat terhormat dengan kehadiran abang-abang, saudara-saudara Aye di mari. Sangat terhormat dan terima kasih. Iris kuping saya, kalau abang-abang kagak hadir tadi, saya masih dikepung di kantor saya. Auzubillah min dzalik. Takbir! Saya sangat sedih dan sangat kecewa dengan manajemen gedung yang namanya Manhattan Square. Saya sudah bilang sama pihak security, tolong ini hari Minggu, hari libur. Saya pakai dasi karena lagi nyoba baju baru buat meeting besok. Tiba-tiba 17 orang tampangnya serem-serem datang ke kantor saya. 17 orang saudara. Normal kagak? Normal kagak? Tidak. Nah, bagaimana? Iris kuping saya lagi yang kiri. Kalau abang-abang sama saudara-saudara kagak datang, tetap aja itu kita dikepung. Bener ya? Nah, sekarang saya mau jelasin. Mau saya salah, mau saya benar, kita ini negara hukum, saudara-saudara. Betul. Kita ini hidup di negara hukum, betul. Kita punya pihak kepolisian, betul. Kita punya pengadilan, betul. Nah, kalau saya harus mengosongkan kantor saya, secara hukum harus ada jurusita dari pengadilan, bener ya? Nah, tiba-tiba saya dipaksa. Itu namanya apa itu? Zolim. Bener kagak? Nah, saya ini anak Betawi, cucunya Kiai Abdullah, anaknya Haji Duda Abdurrahman almarhum, adik saya juga. Kita ini semua satu kampung. Antum tahu kan, lihat kalau saya pakai paksi bagaimana kan? Bener kagak? Betawi, bangkit! Betawi, bangkit! Nah, bayangin, orang kaya saya aja mau diinjek-injek di kampung kita sendiri. Mau gimana lagi sama orang-orang yang Allahu alam kita kagak tahu dumplongannya di mana. Jadi saya mohon, saya tetap percaya dengan hukum yang ada di negara kita. Perhatikan, kita tidak perlu bertindak anarkis. Tapi kalau ada yang main hakim sendiri dan premanisme,
Kita di Betawi banyak yang jago main pukulan, bener kagak? Banyak, tapi kita Betawi cinta damai, bener kagak? Nah, jadi sekali lagi, saya terima kasih atas kehadiran abang-abang, saudara-saudari di mari, dan kedepannya tolong, saya mohon bantu kami dalam perjalanan dan proses hukum ini, karena hanya ada satu kata, kalau Betawi yang kayak saya aja diinjek-injek, apalagi kayak Atus Popade, diinjek lagi lebih, paham? Makanya kita Betawi harus bersatu. Betawi bersatu. Betawi bersatu. Betawi bersatu. Saya sekali lagi satu kehormatan buat saya atas bantuan yang diberikan. Saya nggak tahu kalau abang-abang saudara-saudari kagak datang. Saya kagak tahu dah masih bisa ketemu anak saya atau kagak, saya kagak tahu. Allahu a'lam. 17 orang tampangnya serem-serem. Saya paling banter 2 orang, 3 orang, kalau bisa 17 orang, bayangin. Nah, yang saya bingung, pihak manajemen ini izinin naik ke atas. Auzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, Abang Po, sekarang saya terima kasih. Mohon kita kawal perjalanan hukum ini. Dan saya mohon juga ke depannya kita selalu lebih berkomunikasi lagi. Benar apa Bu? Pak Guru, di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua pecinta keadilan jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.